Enak ya, bisa berubah jadi good looking secara instan. Apalagi langsung aja ditawarkan untuk pindah sekolah dan dapat pendamping hidup, alias langsung dapat cewek yang statusnya bunga sekolah juga. Padahal baru aja pindah dari neraka ke surga, tapi langsung dapat yang manis-manisnya. Makanya, mari disimak video kali ini mengenai Isekai The Cheat Skill episode kedua. Melanjutkan cerita sebelumnya di mana Yuya yang sedang dilabrak ada kedatangan tamu, yaitu seorang gadis bernama Hojo Kaori yang sedang mencari Yuya. Dan saat mereka bertemu, Kaori langsung menyebut bahwa Yuya kelihatan lebih kurusan sekarang ini. Tentu saja, Yuya tidak mengingat pernah bertemu dengan Kaori, namun diingatkan lagi olehnya mengenai apa yang pernah terjadi sebelumnya, di mana Yuya pernah menyelamatkan Kaori di samping minimarket sebelumnya itu. Dan hal itulah yang membuat Yuya teringat dengan apa yang pernah dia lakukan. Selain kaget, Yuya pun ingin tahu kenapa Kaori bisa tahu namanya. Dan Kaori mengatakan bahwa dia ada menyelidiki mengenai dirinya dan semua yang dia lakukan selama ini untuk berterima kasih atas bantuannya karena pernah menolong dirinya dulu. Rasa terima kasih Kaori itu bukan berbentuk uang, melainkan berbentuk undangan ajakan untuk Yuya agar dia mau masuk ke Akademi Aosei, sebuah akademi elit yang ada di daerah itu. Yuya yang kaget langsung tidak percaya dengan ajakannya. Kaori pun langsung menggunakan jabatannya sebagai dewan siswa dan ayahnya yang seorang kepala akademi atau kepala sekolah Akademi Aosei. Ayah Kaori yang mendengar bahwa Yuya pernah menyelamatkan Kaori dari orang-orang jahat langsung ada mengundang Yuya untuk masuk ke Akademi Aosei. Tetapi sayangnya, Yuya yang memang memiliki rasa kurang percaya diri ada mengatakan bahwa dia tidak cukup berprestasi untuk bersekolah di Akademi Aosei dan mau menolak ajakan tersebut. Tiba-tiba ketika sedang berbicara, dua adik Yuya langsung menawarkan diri mereka untuk masuk ke Akademi Aosei dibandingkan Yuya yang dianggap sebagai orang yang tidak berguna. Namun Kaori dengan tegas menolak dengan alasan bahwa Yuya lah yang pernah menyelamatkan dia dan bukan mereka. Apalagi Kaori yang sudah menyelidiki kisah keluarga Yuya pun mengerti dengan apa yang pernah mereka lakukan ke Yuya selama ini. Hal itu membuat si kembar itu pun langsung terpuruk dan hanya bisa terdiam saja. Tentu saja, di Akademi Aosei lebih menghargai nilai-nilai kemanusiaan daripada prestasi. Jadi, Yuya itu sudah masuk ke dalam kategori sekolahnya. Saat sedang mengobrol, sang pelayan ada menyarankan Kaori untuk mengajak Yuya ke sekolahnya saja agar bisa ngobrol lebih dalam dan lebih santai juga. Kaori yang mendengarnya langsung menyetujui dan langsung menggandeng Yuya untuk masuk ke mobil dan mulai pergi ke Akademi Aosei. Yuya yang pergi begitu saja sudah dibantu oleh butler perempuan itu untuk dimintai izin ke sekolah dia yang sekarang untuk bisa keluar dari sekolahnya. Bisa terlihat memang si kembar dan para pembulinya juga yang melihat Yuya pergi ada memasang muka tidak senang seakan-akan sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Memang dasar didikan orang tua yang geblek ini ya teman-teman, pasti turunnya juga geblek juga. Sesampainya di Akademi Aosei, sebuah sekolah elit yang memiliki banyak fasilitas yang tidak pernah terbayangkan oleh Yuya bisa gapai selama ini. Namun karena takdir baik yang dia lakukan, dia pun bisa berubah dari badan hingga mendapatkan kesempatan untuk masuk ke Akademi elit. Saat pertemuan dengan sang kepala sekolah, di sini Yuya langsung saja diberikan rasa terima kasih karena sudah menyelamatkan putrinya yang terkena musibah dulu. Di saat orang lain pura-pura tidak melihat, hanya Yuya saja yang bertindak untuk Kaori saat sedang digoda. Dan hal itulah yang sangat diapresiasi oleh sang kepala sekolah sebagai nilai kemanusiaan mulia yang selaras dengan visi misi dan nilai yang dijunjung tinggi di sekolah itu. Sang kepala sekolah pun langsung saja menawarkan niatnya untuk Yuya bisa pindah ke sekolah di Akademi Aosei. Dan Yuya pun yang masih ragu untuk menerimanya karena dia masih merasa dia tidak pantas untuk bisa masuk ke Akademi elit itu. Rasa kurang pede Yuya itu karena dia merasa orang-orang di Akademi Aosei itu berisikan orang-orang jenius semuanya ya teman-teman. Sang kepala sekolah langsung saja menjelaskan apa itu orang jenius. Menurutnya, orang jenius adalah orang yang mampu menemukan jawaban serta berupaya dengan tepat jadi memiliki keadaan yang seimbang satu dengan yang lain. Akademi Aosei sangat mendukung anak-anak muridnya untuk mencoba berbagai hal untuk para muridnya bereksplorasi agar bisa menemukan jawaban dan tujuan yang tepat bagi setiap peluang yang mereka temukan. Hal itu cukup membuat Yuya semakin optimis karena dia sudah merasakan sebuah dukungan dari sang kepala sekolah, di mana dia hanya perlu menemukan sesuatu yang menjadi tujuannya secara perlahan dan tidak perlu terburu-buru. Karena ajakan yang dadakan, sang kepala sekolah pun ada menawarkan sebuah percobaan untuk Yuya dalam mengikuti kelas untuk sehari ini saja, dalam melihat kira-kira apa yang Yuya rasakan selama di kelas. Dan Yuya pun diajak untuk bertemu Ibu Sawada yang menjadi guru pengajarnya sekarang. Masih muda, cakep lagi ya gurunya teman-teman.
Langsung deh, Bu Sawada mengajak Yuya ke kelas untuk diperkenalkan dengan teman-temannya. Tentu, Yuya yang mau diperkenalkan ada merasa gelisah karena dia masih belum percaya diri dengan pilihannya sekarang ini. Saat masuk dan memperkenalkan dirinya, dia pun langsung saja dilihat oleh teman sekelasnya, di mana dia berpikir negatif dengan pemikiran apakah teman-temannya tidak menyukainya dan dia pun ingin pulang. Yang padahal, teman-temannya itu terpukau dengan penampilan muka Yuya yang ganteng itu ya. Yuya pun yang sudah diantarkan ke tempat duduknya ada duduk di samping seorang gadis berambut ungu yang cukup bening dan dingin perilakunya. Ketika Yuya menyapanya, dia pun menjawab dengan dingin yang membuat Yuya semakin tidak pede dan beranggapan bahwa dia langsung dibenci. Padahal tidak ya, dalam proses pelajaran semua berjalan dengan normal. Apalagi saat istirahat, Yuya langsung dikelilingi oleh teman-temannya dan disamperin oleh laki-laki yang bernama Igarashi Ryo yang ingin menjadi teman Yuya. Dimana ini pertama kalinya Yuya bisa mendapatkan teman seusianya. Saat di kantin pun, Yuya langsung saja kaget dengan penampilan kantin yang mewah, seperti restoran elit. Dan setelah mengambil makanan, Yuya pun langsung diperkenalkan dengan Kurata Shingo yang memang terlihat seperti otaku. Ryo pun langsung membicarakan mengenai anime dengan Shingo yang membuat Yuya kaget karena jika di sekolah lamanya, jika membicarakan anime, dia akan langsung dibenci oleh orang lain. Saat sedang makan pun, Yuya ada kebingungan karena dia merasa dilihatin terus sama orang-orang dan diberitahukan oleh Ryo bahwa itu disebabkan oleh wajah Yuya yang terlalu ganteng. Setelahnya, Yuya bersama dengan teman-temannya ada membicarakan mengenai ekskul di mana Ryo yang berpenampilan menarik pun tidak memiliki ekskul. Tapi jika Shingo, dia ikut ekskul game di mana dia ada mengeluarkan alat gamenya. Tentu murid-murid di sekolah itu diperbolehkan untuk membawa game karena para guru percaya bahwa murid itu tidak akan memainkannya dalam kelas, yang membuat Yuya semakin dekat dengan teman-temannya di sini. Pada sore harinya, Yuya pun langsung bertemu dengan kepala sekolah dan mulai menerima tawarannya untuk pindah dan masuk ke Akademi Aosei. Apalagi, Yuya kan sudah mulai punya teman baru ya. Setelah berbicara dengan kepala sekolah, Kaori ada mengajak Yuya untuk pergi jalan-jalan alias ngedate bareng, di mana Kaori ada mengajak Yuya ke tempat pembelajaran elit yang sering didatangi oleh orang-orang. Kaori ada mengatakan ke Yuya bahwa dia jarang berjalan-jalan dengan orang lain karena orang-orang tuh pada sungkan dengan latar belakang keluarga dan pekerjaan ayahnya yang bisa dibilang terlalu high class. Makanya Kaori pun jarang mempunyai teman. Tetapi Kaori cukup belak-belakan dengan bilang bahwa dia ingin pergi bersama Yuya jalan-jalan. Dan Yuya pun ada mengajak Kaori makan crepe yang harganya cukup mahal. Namun untungnya saja, Yuya punya duit dari isekai ya. Dalam pembicaraannya, Yuya menanyakan Kaori bagaimana Kaori bisa mengenalinya dalam sekali pandang karena Yuya kan berubah drastis dibandingkan badannya yang dulu. Dan Kaori dengan romantisnya ada mengatakan bahwa dia mengingat mata Yuya yang tulus dan baik. Dari raut muka Yuya yang malu, Kaori ada cebetut karena dia ingin Yuya memanggil namanya dengan Kaori, bukan Hojo. Dimana hal ini bertanda seperti mereka itu sudah pacaran ya teman-teman. Apalagi Kaori ada menawarkan crepe-nya, ibarat ciuman tanpa bibir yang membuatnya malu sekali. Apalagi dengan tingkah laku polos dan imut mereka berdua ini, banyak dari orang-orang yang melihatnya tersipu malu dan mengingat momen terbaik bagi para gadis yang menyukai genre romansa. Setelah pulang, Yuya pun langsung bersiap dengan armor barunya untuk berkelana di dunia isekai lagi, di mana dia langsung melawan Hell Slime seperti biasa dan beranjak keluar rumah. Tetapi tiba-tiba dia mendengar suara teriakan orang yang sedang diserang oleh monster. Disitulah dia melihat ada seorang gadis yang hampir mau dimakan oleh Goblin General dan Yuya pun langsung menyerangnya. Walau Yuya tidak memiliki pengalaman bertarung yang tinggi, tetapi dengan status dan kemampuannya yang sudah berkembang, dia pun bisa dengan mudah untuk melawan Goblin General dengan menggunakan semua senjata yang dia punya secara sekaligus. Alias keren banget main aksinya di sini ya. Untung aja, sang gadis yang terluka itu tidak apa-apa dan hanya pingsan saja. Tetapi ketika Yuya ingin membawanya, dia mendengar suara yang memanggil Putri Lexia, di mana hal itu membuat Yuya menggunakan skill kamuflase yang membuatnya tidak terlihat. Orang yang memanggil itu adalah prajurit yang sedang mencari cewek untuk diselamatkan. Dan untung saja, dia tidak apa-apa ya teman-teman, dan akan bertemu lagi dengan Yuya di episode selanjutnya. Oke, itu aja teman-teman penonton untuk pembahasan kali ini. Jika kalian suka dengan pembahasan dalam video ini, silahkan di like dan bantu share videonya ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi teman-teman.